Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senantiasa memberikan kepada kita motivasi. Dan juga Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mewanti-wanti kita, motivasi kita untuk supaya kita semangat beribadah, supaya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mewanti-wanti kita dari api neraka supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka tersebut. Bahkan bukan sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senantiasa menyebutkan bagaimana sifat-sifat ahlul jannah, sifat-sifat ahli surga, dan juga disebutkan bagaimana nanti neraka itu seperti apa. Bahkan di dalam beberapa surat banyak Allah bercerita tentang surga dan neraka tersebut. Di antaranya dalam surat Al-Waqiah. Mungkin kalau ingin detail tentang surga, dalam surat Al-Waqiah ayat ke-15 sampai ayat 23, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa gambaran tentang surga tersebut. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka itu adalah surga senantiasa dipenuhi oleh onak dan duri untuk melaksanakannya. Sedangkan kalau kita jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa amalan ibadah, yang mana jika kita mampu melaksanakan amalan ibadah tersebut, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tentu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang ringan, yang jika konsisten kita melaksanakan amalan-amalan ini, insya Allah akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan kita senantiasa mulazamatul dzikr, dengan kita senantiasa konsisten berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang jika dua kalimat tersebut kita ucapkan, kalimatani khafifatani, ringan untuk kita ucapkan di lisan kita. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, akan membuat timbangan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka kata Rasulullah SAW, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dengan kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita senantiasa di pagi dan sore hari mengucapkan zikir ini. Zikir yang sebenarnya kita semuanya hafal zikir ini. Tapi Rasul mengingatkan dalam satu hadis, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi, setiap pagi dan sore hari dia mengucapkan zikir ini. Maka kata Rasulullah SAW, 3 kali dalam setiap pagi dan sore hari zikir ini kita ucapkan, salah marratin 3 kali, yaitu ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Maka kata Rasulullah SAW, illa kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu al-jannah, illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Kecuali jika orang tadi pagi hari dan sore hari mengucapkan kalimat tadi, maka hak buat Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan dia, untuk meridhoi dia. Artinya kalau Allah sudah ridho kepada kita semuanya di hari kiamat, tentu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amalan yang sederhana yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW mengatakan kita dalam sebuah hadis, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, jalan tersebut adalah jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan buat orang tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu ada jalannya. Tentu jalan menuju surga adalah harus kita tempuh dengan mencari ilmu. Oleh karena itu marilah kita semangat untuk mencari ilmu. Bahkan dalam hadis lain bukan hanya kita mengantarkan kita ke surga. Jika kita sulit untuk punya dana, kita juga tidak punya kesehatan kita juga tidak memungkinkan. Bahkan juga kita dari sisi kuota juga belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kita konsisten melaksanakan mencari ilmu di masjid, maka pahalanya sama dengan kata Rasulullah SAW dalam hadis lain disebutkan sama dengan dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat adalah amalan yang sederhana yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menahan amarah. Rasulullah SAW menyatakan kita dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa man kadhuma ghaidan, barang siapa yang bisa menahan marah, wa huwa yastati'u ayyan qidahu, sedangkan dia bisa menahan amarah tersebut, dia bisa marah tetapi dia tahan marah tersebut, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, da'ahallahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang tersebut di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di semua makhluknya, di hadapan para makhluknya, hatta yukhayyiruhu fi ayyi khurin syaa, sampai Allah memilihkan buat dia, silakan Anda pilih bidadari mana yang mau Anda pilih.
Artinya apa? Kalau yang namanya bidadari sudah kita dapatkan, tentu ini adalah balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah dengan kita membaca ayat kursi. Kita semuanya hafal ayat kursi. Kalau kita konsisten membaca ayat kursi setiap kita selesai melaksanakan sholat, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, disebutkan man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka kata Rasulullah, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Kemudian yang keenam adalah amalan sederhana yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melaksanakan wudu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu akhiri wudu tersebut dengan doa yang biasa kita lafadzkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini, bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang wudu kemudian wudunya baik, kemudian setelah wudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan doa tadi setelah kita melaksanakan salat, setelah kita berwudu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga yang 8. Silakan kamu masuk dari pintu manapun. Itulah amal ibadah yang sederhana, yang ringan yang bisa kita laksanakan. Dan insya Allah dengan kita konsisten melaksanakan amalan-amalan tadi, maka insya Allah balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan 6 ini saja yang ringan, yang bisa mengantarkan ke surga. Masih banyak amalan-amalan lain. Tapi mudah-mudahan dengan kita melaksanakan konsisten dengan amalan ini saja, di samping amalan-amalannya yang tentunya, tapi kita konsistenkan amalan-amalan ini, maka akan mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keridhaan-Mu, dan aku juga memohon kepada Engkau adalah surga-Mu. Dan ya Allah, kami berlindung kepada Engkau daripada murka-Mu, dan ya Allah, kami berlindung kepada Engkau daripada siksa neraka-Mu. Billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.